Pemakzulan Jokowi konstitusional, petisi 100 tantang Yusril dan Jimli. Antoni Budiawan. Permintaan pemberhentian Presiden Jokowi sudah bergaung sejak lama, jauh sebelum gonjang-ganjing pemilu dan Pilpres 2024. Desakan pemakzulan Jokowi disuarakan berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, purnawirawan dan tokoh nasional yang kemudian tergabung dalam petisi 100. Secara formal mereka sudah menyampaikan aspirasi kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Jokowi disertai alasan konstitusional. Juli 2023, petisi 100 diterima perwakilan MPR dari unsur DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Petisi 100 menjelaskan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, sehingga sudah bisa dan sudah pantas dimakzulkan. Pertemuan petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD 9 Januari lalu hanya salah satu saluran aspirasi. Dan ini bukan yang pertama kali petisi 100 menyampaikan aspirasi pemakzulan Jokowi. Ini tidak ada urusan dengan pemilu dan pilpres. Ini menyangkut penyelamatan bangsa dan negara dari kerusakan lebih dalam dari tangan pelanggar konstitusi dan pengkhianat negara. Suara petisi 100 semakin bergema, pemerintah dan pendukungnya semakin terpojok karena dugaan pelanggaran konstitusi semakin nyata. Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum tata negara, akhirnya bersuara bahwa pemakzulan Jokowi itu inkonstitusional. Menurut Yusril, Presiden hanya bisa dimakzulkan kalau melanggar pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Yusril berpendapat tanpa menunjukkan pelanggaran pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik, maka pemakzulan adalah langkah inkonstitusional. Pendapat Yusril tidak bisa lagi disebut sebagai pendapat ahli hukum tata negara. Pertama, Yusril adalah partisan Gibran Jokowi, menyandang Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Karena itu pendapatnya menjadi bias. Kedua, Yusril gegabah mengatakan tuntutan pemakzulan Jokowi yang disampaikan petisi 100 adalah inkonstitusional tanpa tahu latar belakang tuntutan dari petisi 100. Pernyataan Yusril akan semakin memperkuat bahwa proses pemakzulan Jokowi adalah konstitusional karena petisi 100 dalam dalilnya sudah menunjukkan secara spesifik dugaan pelanggaran-pelanggaran Jokowi seperti dimaksud pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan mantan Ketua MK Jimli Asidik lebih mengecewakan lagi. Jimli berkomentar bukan dalam konteks hukum, tetapi dipolitisir menjadi konteks pilpres. Jimli sepertinya mengira petisi 100 adalah bagian dari salah satu kontestan pilpres, sehingga keluar pernyataan takut kalah. Jimli Asidik salah besar. Perlu dipertegas, petisi 100 tidak ada hubungannya dengan proses pemilu dan pilpres. Petisi 100 ingin menegakkan konstitusi demi menyelamatkan bangsa dan negara. Pelanggar konstitusi harus ditindak tegas sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kalau presiden melanggar konstitusi, presiden wajib diberhentikan alias dimakzulkan. Berapa lama proses pemakzulan presiden tidak penting dan tidak menjadi faktor pertimbangan sama sekali untuk proses pemakzulan presiden. Yang sekarang perlu dibuktikan adalah apakah benar Presiden Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap negara atau korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela sehingga sudah layak dimakzulkan. Petisi 100 siap berdebat dengan Yusril dan Jimli bahwa Presiden Jokowi telah melanggar pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Yusril dan Jimli siap?